Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini adalah agenda event terbaru pada percaturan dunia teman-teman. Jadi, karena pandemi belum tuntas, maka FIDE menyelenggarakan turnamen secara zona. Di sini dinamakan dengan Zona 3.3 FIDE yang digelar dalam bentuk format hybrid chess. Apa itu format hybrid? Hybrid chess adalah format catur yang dimainkan secara online, akan tetapi para peserta secara fisik hadir di tempat-tempat umum, seperti misalnya di klub catur, di kantor, di federasi, di hotel, dan sejenisnya. Mereka akan diawasi wasit-wasit lokal saat pertandingan berlangsung. Indonesia mengirimkan 10 pecatur di turnamen ini, di mana berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 Mei 2021. Dan ada pendaftar pemainnya adalah sebagai berikut: Grandmaster Susanto Magaranto, Grandmaster Novendra Pirasmoro, International Master Yosef Tahir, IM Shin Winsan Suhendi, IM Muhammad Lutfi Ali, IM Muhammad Ervan, IM Ajaria Jody Setiaki, IM Gilbert Elroy Tarigan, FIDE Master Pitra Andika, dan kandidat Master Aditya Bagus Arvan. Dan tentunya mari kita support percaturan kita, semoga dapat mewakili, karena yang juara di turnamen ini akan masuk sebagai kandidat untuk mengikuti juara dunia ke depan, di mana kejuaraan dunia akan berlangsung di Sochi, Rusia tahun 2021. Dan bagi kawan-kawan yang bertanya di mana menontonnya, dapat ditonton di Follow Chess pada jam 1 siang teman-teman. Dan ini adalah format klasik 1,5 jam masing-masing pemain waktu, jadi bisa dipastikan cukup banyak waktu, dan permainan ini pun begitu serius. Dan di permainan ini saya memilih permainan antara International Master Muhammad Lutfi Ali menghadapi Women International Master Galas Bernadette dari Filipina. Ini berlangsung pada ronde pertama teman-teman. Dan penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Muhammad Ali memulai langkah dengan pion ke 4, pion ke C5, pertahanan Sisilia, kuda ke F3, kuda ke C6, D4, pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda ke F6, kuda ke C3. Biasanya juga ialah dengan variasi Nadov ya. Di sini hitam memilih dengan E5, ini juga variasi populer di dalam Sisilia, Laskar Pelikan, kuda ke B5. D6, gajah ke G5, A6 mengusir kuda, kuda ke A3, B5 juga memforking kuda ke depan, kuda ke D5. Di posisi ini saya akan menunjukkan suatu jebakan kepada Anda di dalam Sisilia, yaitu dengan gajah memukul kuda, pion memukul kembali, maka kuda ke D5, F5. Di sini kita punya trik dengan gajah memukul pion, mengorbankan gajah, pion memukul kembali, kuda memukul kembali. Apabila di dalam posisi ini kita lihat teman-teman, pion ini gratis sesuai rencana sebelumnya untuk menawarkan, maka apabila di sini pion memukul pion, maka jelas inilah yang kita harapkan, bahwa hitam jatuh dalam jebakan. Dimulai dengan kuda ke C7 skak, raja berpindah ke D7, maka menteri ke G4 skak, pion menutup, dan menteri memukul pion skakmat. Oke teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini kuda ke D5, gajah ke E7, mempersiapkan juga rokade ke depan, juga mensupport kuda tentunya. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, C4. Kita lihat juga menawarkan pertukaran pion, juga membuka akses kuda menyelamatkan diri. B4 mengancam kuda, kuda ke C2, A5. Gajah ke E2 mempersiapkan rokade, di sini hitam rokade, begitupun dengan putih. Gajah ke G5, di mana menghindari mungkin apabila kuda memukul gajah sewaktu-waktu ke depan. Menteri ke D3 untuk juga membawa benteng ke D1, gajah ke E6, benteng ke D1, benteng ke A7. Di sini mencoba bermanuver ke depan ke petak D7, pion ke B3, benteng ke D7, pion ke H3. Ini adalah langkah tunggu yang juga cukup penting di masa depan untuk mengaktifkan atau menyelamatkan raja supaya tidak ada threat untuk skakmat di baris ke-1. Hitam melanjutkan dengan raja ke-8,
mungkin saja untuk mensupport pion ke depan sehingga tidak ada lagi untuk diagonal ini yang cukup penting ke depan mungkin yang dihindari oleh hitam. Gajah gigi 4 menawarkan pertukaran gajah menteri gigi 8, menteri gigi 3. Kita lihat ke depan cukup berbahaya. Gajah GH6, benteng ke D3 menumpuk benteng. Menteri ke A7, benteng ke D1, benteng ke D8, kuda ke E3. Kita lihat mereposisi dirinya juga mengancam gajah ke depan. Menteri ke C5, menteri ke H4. Kita lihat juga dengan juga mengancam gajah yang diperkuat dari putih. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini komputer menunjukkan bahwa kuda ke F5 sesuai opsi sebelumnya, maneuvering kuda adalah opsi terbaik. Di sini mengancam gajah. Apabila gajah menyelamatkan diri ke G5, di mana apabila dipukul nantinya pion akan bertumpuk, jelas kerugian ya. Di sini dapat dilakukan dengan kuda memukul pion teman-teman, mengorbankan kuda. Tetapi apakah betul kuda ini dikorbankan? Apabila raja menerima, maka gajah memukul gajah. Kita lihat membuka akses menteri mengancam raja ke depan. Pion memukul, maka menteri memukul gajah skak. Raja ke H8. Di sini ada ancaman yang cukup serius sehingga bisa menteri ke E3. Pertukaran menteri, dan kita lihat teman-teman di sini struktur pion cukup bagus, raja cukup aman, sedangkan di sini pion bertumpuk dan raja putih cukup terbuka. Kita kembali. Muhammad Lutfi Ali lebih memilih dengan menteri ke H4, tentunya ini juga opsi yang cukup bagus. Gajah memukul kuda. Benteng memukul kembali. Pion ke A4 menawarkan pertukaran pion. Benteng ke D3 tetap nantinya mengancam pion ke depan. Pion memukul pion. Pion memukul pion kembali. Di sini langkah sederhana memajukan pion cukup layak dipertimbangkan. Namun di sini benteng ke A8 mungkin saja langsung mengaktifkan benteng ke depan, menguasai file terbuka ini. Dan di sini tentunya mengorbankan pion dan putih menerima pengorbanan. Gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, kuda ke E7. Menteri ke D7 dengan jelas mengancam kuda, kuda ke G6. Benteng ke D5 mengancam menteri, menteri ke A7, maka menteri memukul menteri. Benteng memukul menteri, kuda memukul pion. Kita lihat teman-teman keuntungan bagi putih, bagaimana International Master Muhammad Lutfi Ali mengambil keuntungan. Permainan pun dilanjutkan dengan benteng ke A1 skak. Benteng menutup, benteng ke A3 mengancam pion, benteng ke B1 mensupport pion. Kuda ke F4, di sini mencoba melakukan skak ke depan sehingga benteng ke D2 mengontrol kotak penting E2, benteng ke A8. Raja ke H2, kuda ke E6 mencoba bermanuver, kuda ke C6 juga mencegah bermanuver dan juga mengancam pion. Kuda ke C5, kuda memukul pion, benteng memukul pion. Pertukaran diterima saja, di sini mengancam benteng, tetapi putih terlebih dahulu dengan kuda memukul pion tempo skak. Raja berpindah ke G8 tentunya, benteng ke B2. Kuda menyelamatkan diri ke C5, kuda menyelamatkan diri ke D6. Benteng ke D8. Benteng ke D2 dengan jelas menukarkan juga perwira ke depan, G6. Benteng ke D5 mengancam kuda, kuda ke E6, C5. Di sini mensupport juga ke depan dan juga mempromosikan tentunya, dan juga mengorbankan pion sehingga pertukaran perwira membuat simplisasi. Karena apa? Di sini sudah unggul pion ke depan. Kuda memukul pion, benteng memukul kembali, benteng memukul kuda, benteng ke C7. Langsung membatasi ruang gerak raja. Benteng ke D2, raja ke G3. Benteng ke E2, F3, H6, H4. Raja ke F8, H5 mengorbankan pion sehingga pion bertumpuk. Pion memukul pion, benteng ke H7. Benteng ke E1 mencoba ke depan bermanuver. Benteng memukul pion, benteng ke H1. Raja ke F4, raja ke G7 mengancam benteng, dan setelah raja ke G5, di sini juga Galas Bernadette menyerah. Mengapa demikian? Cukup simpel ya. Kita lihat di sini pion ke depan akan promosi. Semisal benteng ke H2, maka jelas di sini benteng memukul pion. Apabila benteng memukul pion skak, raja ke F5, benteng ke G3 mengancam pion, di sini benteng ke G5 skak. Terpaksa ditukarkan, jelas unggul pion, unggul permainan. Bagaimana kawan-kawan? Permainan cukup menarik
dari International Master Muhammad Lutfi Ali, dan kami akan selalu mengupdate permainan ini. Untuk itu stay tune ya, kita akan melihat siapa yang akan lolos untuk utusan Asia kepada kejuaraan dunia ke depan. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajel selamat menjawab di kolom komentar. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi Fajel, saya akan membahas Fajel sebelumnya. Benar, langkah terbaik ialah dengan gajah GB6. Oke teman-teman, karena apa? Apabila di sini kuda Ke6 mensupport tentunya pion, maka di sini gajah memukul pion teman-teman. Kuda memukul kembali, maka kuda ke B6. Kita lihat di sini memforking menteri benteng. Di sini kuda sedang dipaku oleh gajah. Dan apabila juga di posisi sebelumnya, di sini pion menerima, maka sama saja kuda memakan. Kita lihat di sini kuda masih dipaku dan salah satu perwira akan hilang ke depan. Oke teman-teman, dan kita masuk ke Fajel selanjutnya. Dan berikut teman-teman Fajelnya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan menang. Oke, hitam melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.